Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Dunia One Piece semakin mendekati puncak cerita dengan berbagai pertarungan epik yang akan menentukan masa depan dunia. Salah satu aspek yang paling menarik dalam arc terbaru ini adalah kemunculan Ksatria Suci, sekelompok pejuang elit yang memiliki kekuatan luar biasa dan tampaknya bekerja di bawah perintah langsung dari Imu serta pemerintah dunia. Selain itu, muncul pula teori-teori menarik seputar nikah hitam yang dikaitkan dengan Blackbeard, Marshall D. Teach, serta keterlibatan para tokoh besar dalam pertempuran yang akan datang. Dalam beberapa bab terakhir, kita diperkenalkan dengan beberapa anggota Ksatria Suci yang memiliki kekuatan mengerikan. Hingga kini, setidaknya ada 9 anggota yang diketahui, tetapi baru 4 diantaranya yang telah terungkap kekuatannya. Salah satu tokoh penting dalam kelompok ini adalah Gunko, Somer, dan Gillingham, yang tampaknya memiliki kemampuan buah iblis unik yang belum sepenuhnya dijelaskan. Dalam chapter terbaru, kita melihat mereka mulai bergerak dan berhadapan dengan berbagai pihak, termasuk kelompok topi jerami. Para Ksatria Suci tampaknya telah merencanakan pertarungan mereka dengan baik, termasuk membagi kelompok menjadi beberapa bagian. Jika kelompok pertama gagal, maka kelompok berikutnya akan muncul untuk menggantikan mereka, yang berarti lebih banyak Ksatria Suci akan segera diperkenalkan. Mengingat One Piece sudah mendekati akhir, maka sangat masuk akal jika para tokoh antagonis ini diperkenalkan sekarang agar ada cukup waktu untuk menggali latar belakang dan peran mereka dalam cerita. Dalam chapter terbaru, kita diperlihatkan kekuatan mengerikan dari para Ksatria Suci, termasuk kemampuan yang bisa menciptakan mimpi buruk dan mewujudkan ketakutan orang menjadi kenyataan. Salah satu momen yang paling mencolok adalah bagaimana anak-anak di sekolah Walrus mulai mengalami ketakutan akibat ilusi yang diciptakan oleh kekuatan buah iblis milik Ksatria Suci. Kekuatan ini tampaknya berasal dari Gillingham yang memiliki buah iblis Ryuryu no Mi. Buah iblis ini memungkinkan dia untuk mewujudkan impian atau ketakutan seseorang menjadi kenyataan, yang menjelaskan mengapa monster-monster yang ditakuti oleh anak-anak tiba-tiba menjadi nyata. Sementara itu, Somer, salah satu Ksatria Suci lainnya, juga menunjukkan kekuatannya yang berkaitan dengan tanaman berduri. Kemampuannya memungkinkan dia untuk menciptakan jebakan dan melumpuhkan musuh dengan serangan dari tumbuhan berduri yang berbahaya. Situasi semakin mencekam ketika para Ksatria Suci menggunakan kekuatan mereka untuk mengendalikan anak-anak dan mengarahkan mereka menuju bahaya. Ini membuat para raksasa dan anggota bajak laut topi jerami harus bergerak cepat untuk menyelamatkan mereka sebelum terlambat. Salah satu aspek yang paling mengejutkan dalam chapter ini adalah kemunculan nikah hitam. Dalam sebuah adegan, salah satu anak di sekolah tersebut menggambar sosok misterius dengan bentuk yang menyerupai nikah, tetapi dengan warna hitam pekat dan senyum menyeramkan. Hal ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan penggemar, terutama karena nikah selama ini dikenal sebagai dewa matahari, sedangkan warna hitam lebih sering dikaitkan dengan dewa kegelapan atau sesuatu yang berlawanan dengan nikah. Banyak penggemar mulai mengaitkan nikah hitam dengan Marshall D. Teach, Blackbeard. Ada beberapa alasan yang mendukung teori ini. 1. Blackbeard memiliki kekuatan kegelapan dari Yami Yami no Mi, buah iblis yang secara teori dapat menelan segala jenis cahaya, termasuk mungkin kekuatan dari nikah. 2. One Piece selalu menyajikan tema pertentangan antara cahaya dan kegelapan.
dan Blackbeard bisa menjadi kebalikan dari Nika, sebagaimana Luffy yang mewakili cahaya atau kebebasan. 3. Blackbeard memiliki tubuh unik yang bisa menampung lebih dari satu buah iblis, yang membuatnya menjadi ancaman yang tak bisa diremehkan. Jika benar bahwa Nika hitam adalah representasi dari Blackbeard, maka ini akan semakin memperjelas bahwa pertempuran antara Luffy dan Teach di masa depan bukan sekadar perebutan One Piece, tetapi juga sebuah duel yang melambangkan pertarungan antara terang dan gelap. Blackbeard telah lama dikenal sebagai sosok yang penuh dengan misteri. Tidak seperti kebanyakan bajak laut yang hanya mengejar harta atau kekuasaan biasa. Blackbeard tampaknya memiliki rencana yang jauh lebih besar, menjadi raja dunia. Bukti bahwa Blackbeard mengincar kekuasaan tertinggi bisa dilihat dari berbagai tindakannya, seperti menyerang Pulau Amazon Lily untuk merebut kekuatan Boa Hancock, mengincar Poneglyph untuk menuju Loftel dan menemukan One Piece, mengambil alih wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh kaisar laut lainnya. Namun, ada satu hal yang menarik. Imu memasukkan nama Blackbeard ke dalam daftar orang-orang yang dianggap sebagai ancaman terbesar. Ini menunjukkan bahwa bahkan pemerintah dunia menganggap Teach sebagai ancaman yang lebih besar dibanding bajak laut lain. Jika benar bahwa Blackbeard adalah Nika hitam atau memiliki hubungan dengan entitas ini, maka bisa jadi dia menyimpan rahasia yang lebih besar dari yang kita bayangkan. One Piece semakin mendekati puncaknya, dan semua tokoh penting kini mulai bergerak. Para kesatria suci telah memperlihatkan sebagian kekuatannya, sementara misteri tentang Nika hitam, Blackbeard, dan Imu semakin mendalam. Ada beberapa teori menarik yang bisa kita pertimbangkan. 1. Nika hitam adalah representasi dari kekuatan kegelapan yang berlawanan dengan Nika putih, Luffy. 2. Blackbeard mungkin memiliki hubungan dengan Nika hitam dan berusaha mendapatkan kekuatan yang bisa menandingi Luffy. 3. Pertempuran antara Luffy dan Blackbeard akan menjadi lebih dari sekadar perebutan One Piece, tetapi juga pertarungan antara dua konsep yang saling bertentangan, kebebasan dan penindasan. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu berpikir bahwa Blackbeard memiliki hubungan dengan Nika hitam? Ataukah Imu yang memiliki kekuatan sebenarnya? Gunko, misteri Ksatria Suci yang terkait dengan Imu sama. Di dunia One Piece, ada banyak misteri yang masih belum terungkap, terutama yang berkaitan dengan tokoh-tokoh kuat seperti Imu dan para anggota organisasi rahasia yang beroperasi di balik layar. Salah satu karakter yang menjadi sorotan adalah Gunko, seorang individu yang memiliki hubungan erat dengan Imu, serta organisasi Ksatria Suci, Holy Knights. Dalam cerita One Piece, organisasi Ksatria Suci adalah kelompok elit yang bekerja di bawah perintah langsung dari Imu dan Gorosei. Namun, yang menarik adalah fakta bahwa Gunko tampaknya bukan berasal dari salah satu dari 20 keluarga kerajaan yang membentuk pemerintah dunia, tetapi tetap mendapatkan posisi yang sangat penting dalam organisasi ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin seseorang yang bukan keturunan keluarga kerajaan bisa mendapatkan kepercayaan sebesar itu dari pemerintah dunia? Beberapa teori menyebutkan bahwa Gunko memiliki hubungan khusus dengan Imu yang melampaui sekadar kesetiaan. Ada dugaan bahwa dia mungkin telah mengkhianati kelompok lain seperti pasukan revolusioner dan memberikan informasi penting kepada pemerintah dunia. Dugaan ini semakin diperkuat dengan adanya spekulasi bahwa Gunko berperan dalam pengkhianatan terhadap seorang tokoh penting dalam pasukan revolusioner, yaitu Ginny, ibu dari Sabo. Jika benar, maka bisa jadi Gunko telah mendapatkan kepercayaan pemerintah dunia setelah membantu mereka menangkap Ginny. Salah satu aspek paling mencolok dari karakter Gunko adalah matanya yang unik. Disebutkan bahwa dia memiliki dua bola mata yang berbeda di masing-masing matanya.
fenomena ini sangat langka dan bahkan belum pernah terlihat pada karakter lain dalam One Piece. Hal ini memicu spekulasi bahwa Gunko memiliki semacam kekuatan khusus yang berasal dari Imu, atau mungkin dari kekuatan buah iblis tertentu. Dalam beberapa panel manga, kita juga melihat bahwa Gorosei memiliki kemampuan serupa, terutama ketika mereka berubah menjadi wujud iblis mereka. Bisa jadi Gunko juga memiliki semacam koneksi dengan mereka, entah sebagai alat pengintai atau bahkan sebagai perpanjangan tangan dari Imu. Jika benar bahwa Imu memiliki kemampuan untuk berbagi persepsi dengan orang-orang tertentu, maka bukan tidak mungkin Gunko adalah salah satu individu yang terhubung langsung dengan Imu dalam hal ini. Salah satu teori menarik menyebutkan bahwa Imu memiliki lebih dari satu kekuatan buah iblis. Dalam dunia One Piece, kita selama ini percaya bahwa seseorang hanya bisa memiliki satu buah iblis dalam tubuhnya. Namun, teori lain menyatakan bahwa ada cara untuk memiliki lebih dari satu buah iblis, seperti yang kita lihat pada Marshall D. Teach alias Kurohige. Imu kemungkinan besar telah hidup selama lebih dari 800 tahun dan memiliki akses ke banyak pengetahuan rahasia, termasuk bagaimana cara memanipulasi kekuatan buah iblis. Bisa jadi, Imu memiliki kemampuan untuk membagi atau memberikan sebagian kekuatannya kepada orang lain, dan Gunko mungkin adalah salah satu penerima kekuatan tersebut. Dalam salah satu adegan, Imu terlihat menggunakan serangan berbentuk panah gelap yang sangat mirip dengan kekuatan buah iblis Aro-Aro Nomi, yang juga dikaitkan dengan Gunko. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa kekuatan Gunko sebenarnya berasal dari Imu, atau setidaknya berbagi sumber kekuatan yang sama. Dengan semua misteri yang mengelilingi Gunko, ada kemungkinan besar bahwa dia hanyalah alat atau boneka yang dikendalikan oleh Imu. Jika benar bahwa Imu bisa berbagi persepsi dan kekuatan dengan orang-orang tertentu, maka bukan tidak mungkin Gunko hanya menjalankan perintah tanpa benar-benar memiliki kendali atas dirinya sendiri. Gorosei tampaknya juga memiliki semacam hubungan dengan Imu, karena mereka menunjukkan ketakutan yang luar biasa terhadap kehadiran sosok bernama Nika. Bisa jadi, ketakutan mereka berasal dari pengalaman atau ingatan yang dibagikan oleh Imu kepada mereka. Jika hal yang sama berlaku untuk Gunko, maka ini berarti dia juga bisa memiliki ketakutan yang sama terhadap Nika. Meskipun dia sendiri mungkin tidak memahami alasan dibalik rasa takut tersebut. Gunko adalah karakter yang penuh dengan misteri dalam One Piece. Ada banyak teori yang mencoba menjelaskan siapa dia sebenarnya dan apa perannya dalam organisasi Ksatria Suci serta hubungannya dengan Imu. Apakah dia seorang mantan anggota pasukan revolusioner yang berkhianat? Apakah dia memiliki kekuatan yang diberikan langsung oleh Imu? Ataukah dia hanyalah boneka yang dikendalikan sepenuhnya oleh Imu? Semua pertanyaan ini masih belum memiliki jawaban pasti, tetapi yang jelas adalah bahwa Eiichiro Oda telah menyusun karakter ini dengan banyak misteri yang akan semakin menarik untuk diungkap di masa depan. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu memiliki teori lain tentang siapa sebenarnya Gunko dan apa perannya dalam cerita One Piece? Jangan ragu untuk berbagi pendapatmu. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama!